Hei, dia menyendiri terus gitu. Kalian gak ada yang mau ajak main? Apa gunanya? Toh dia juga menerima ajakan kita. Iya, anaknya itu terlalu pongan. Aku sih ogah temenan sama dia. Dia pasti merasa superior karena ayahnya itu seorang profesor. Aku nggak peduli mau dia anak profesor, mau dia anak penjaga badak bermuka ayam. Toh dia orang yang benar-benar nggak enak diajak temenan. Ya, walau begitu, terkadang aku kasihan sih melihat dia menyendiri gitu. Duh, kamu tuh terlalu baik. Belum tentu dia mikirin rasa iba kamu. Pasti dia begitu karena pandangan rendah kita. Iya, muka songongnya udah ngejelasin semua. Ini, wah, kok dia bisa gambar begini ya? Apa itu? Datang tak kala sinar senjaku telah redup dan pamit ketika purnamaku. Aduh, foto yang mana? Fotonya hilang. Iya, lu gimana nih? Mana dia nitipin buat kartu pelajarnya lagi? Coba aja bilang langsung ke orangnya. Dia orangnya penyabar kok, jadi seharusnya nggak apa-apa. Iya, tapi aduh, aku beneran gak enak sama dia. Cuma semoga nggak apa-apa deh. Maaf, itu punya aku. Yuk. Kamu ragu? Ini kita mau kemana? Ada deh. Aku nggak ngira kamu beneran ikut. Aku cuma mau bolos. Kukira aku cukup spesial. Ternyata kamu cuma pengen bolos. Maksudku bukan begitu. Iya, aku tahu. Gak perlu aku gitu. Jadi, kenapa kamu pengen bolos? Ada tugas yang kamu kerjain? Kalau gitu, ini pelajaran yang kamu gak suka? Gimana bilangnya ya? Bagi seseorang seperti aku, nggak ada mata pelajaran yang menyenangkan. Orang seperti kamu? Orang yang kemampuannya pas-pasan, nggak punya teman, dan nggak bisa bersosialisasi. Menurutmu, kamu begitu? Iyalah, semua orang bilang begitu. Itu kan menurut mereka. Memang menurutmu aku nggak begitu? Iya, menurutmu kamu nggak gitu? Memangnya kamu tahu apa tentang aku? Nenekku dukun beranak, jadi aku sedikit bisa meramal. Kamu nggak hina nenekmu sendiri loh. Ya, tapi kamu ketawa juga kan? Oke, aku juga salah karena ketawa. Tapi kamu yakin nenekmu nggak marah soal hal ini? Ya, pasti marah kalau beliau tahu. Rahasiamu aman. Jadi, kamu percaya kan soal pendapatku? Jujur agak susah, tapi bakal ku coba. Kenapa susah? Kita baru kenal beberapa waktu lalu, dan aku bahkan nggak yakin kamu tahu namaku. Aku tahu kok namamu. Siapa? Mahes kan? Kok? Yang lebih penting, namamu siapa? Aku kasih tahu besok. Besok? Minggu depan deh. Minggu depan? Minggu depan. Di sini? Iya, di sini. Setelah isyarat pertama. Should have called, 'cause I knew you'd leave me, but I didn't think you could do it. Aku terlalu lama ya? Kamu datang? Iya, aku datang. Kamu udah nunggu? Belum, baru 5 menit. Aku juga telah datang tadi.
Jadi, Iya, apa agenda kita hari ini? namamu. Kita harus bahas namamu. Namaku. Namaku agak susah buat disebutin. Jangan coba-coba menghindar. Kamu sudah janji minggu kemarin. Oke. Namaku Zuarens. Zuarens. Pakai Z. Zuarens. Iya, Namamu memang sulit, tapi masuk akal. masuk akal. Iya, sesuai dengan wajahmu. Wajahku? Emang wajahku kenapa? Kelihatan kayak orang blasteran. Agak bule-bule gitu. Iya, analisismu akurat. Aku emang agak sedikit ada darah Belanda. Kalau begitu, kamu bisa bahasa Belanda. Wah, nggak sama sekali. Sedikit darah Belanda nggak tiba-tiba buat aku jago. Kamu persis kayak ibuku. Beliau selalu kesal kalau disuruh memperkenalkan diri. Perawakan dan namanya benar-benar mirip seperti orang barat. Dan dia memang punya darah barat. Tapi darah itu sedikit, benar-benar sedikit. Tapi orang-orang udah ngecap ibuku sebagai bule yang jago bahasa Inggris. Padahal dia paling gak bisa bahasa Inggris. Akhirnya ada yang ngerti perasaan aku. Aku yakin ada banyak kok. Cuman belum ada satupun yang kamu lihat aja. Iya, aku yakin begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, itu foto ibumu ya? Iya, ini foto ibuku. Aku kaget loh kamu bisa sadar foto ini di sini. Kamu meremehkan pesona ibumu sendiri. Nama beliau siapa? Adeline. Wah, iya, namanya emang sangat kebaratan sekali. Kalau ayam? Oh, maaf, aku sebenarnya salah. Adeline. Iya? Nama ayahku Adeline. Oh, itu sangat... Aku nggak ngira nama ayammu sangat feminin seperti itu. Iya, bagiku Adeline tuh ibuku sekaligus ayahku. Bagimu? Iya, mungkin bagi dunia Adeline tuh cuma ibuku. Tapi bagiku Adeline juga ayahku. Emang ayammu? Dia pergi. Maaf, dia meninggal. Ya, aku sering kali merasa lebih baik dia pergi karena dia meninggal. Setidaknya dia nggak ninggalin kami karena itu pilihannya. Jadi ayammu... Iya, dia pergi. Katanya dia menemukan rumahnya yang baru. Dan aku yakin 100% rumah yang dia maksud itu wanita lain. Begitu ya? Terakhir aku dengar, katanya istrinya sekarang sedang hamil tua. Pasti sulit buatmu. Memang sulit. Aku nggak bisa bohong soal itu. Gimana kondisimu? Dia sempat masuk rumah sakit karena mogok makan berhari-hari. Tapi sekarang sudah baik kan? Baiklah. Aku turut berduka ya tentang situasi ini. Makasih. Tapi sungguh itu nggak perlu. Justru aku lega sekarang karena aku sudah nggak satu rumah dengan orang mengerikan seperti dia. Emang apa yang dia lakuin? Saat itu hari Sabtu kurasa. Iya, hari Sabtu. Hari itu ibuku harus pergi ke kantor karena ada kasus pencurian pada Jumat malam. Aku tinggal berdua dengan pria itu, dengan ayahku. Di rumah untuk pertama kalinya setelah ayah dan ibuku mulai membahas tentang perceraian. Aku ingat betul, saat itu aku membuat rosti, teh favoritku, untuk dia. Berharap dengan begitu dia bisa mempertimbangkan kembali perceraiannya demi aku. Aku berdiri selama beberapa saat di depan pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Aku sedikit mati dialogku karena aku takut kami bakal canggung. Aku masih di depan pintu kamarnya saat aku mulai mendengar suara samar dari ayah. Suaranya begitu lembut dan terkadang ia tertawa. Detik itu juga aku sadar bahwa dia sedang berbicara dengan wanita itu. Ayah bicara tentang banyak hal, tentang rencana besarnya setelah cerai. Katanya, ayah akan membawa wanita itu ke Paris, Yunani, dan kemanapun. Yang penting mereka tetap berdua. Ayah juga bilang
bahwa nanti setelah bercerai, ayah akan membawa wanita itu ke Jakarta. Mereka bakal pindah ke Jakarta, menyesuaikan pekerjaan ayah, dan mereka akan membina keluarga kecil di sana. Aku sama sekali nggak mendengar namaku di dalam rencana besarnya itu. Itu yang bikin aku bener-bener sakit hati. Dan aku juga nggak pernah dengar ayah bicara selembut itu ke ibu. Selain saat aku masih kecil. Kayaknya masih ada sekitaran 5 menit lagi dia bicara soal rencana besar sehabis cerai. Lalu dia berbalik. Akhirnya dia sadar kalau ada aku di depan pintu kamarnya sedang menguping pembicaraannya dengan wanita itu. Setelah itu aku nggak begitu ingat urutan kejadiannya. Sepertinya aku merunduk dulu, baru sadar bahwa tanganku sudah melepuh terkena teh panas. Aku bahkan nggak tahu kapan teh itu tumpah ke tanganku. Yang jelas, ayah juga ikut terdiam saat itu. Wanita itu memanggilnya berulang kali di seberang telepon, tapi ayah nggak ngubrisnya. Lalu kemudian ayah mematikan teleponnya dan mengambil langkah untuk menuju ke tempatku berdiri. Tapi aku nggak mau ayah datang ke tempatku. Jadi aku melempar gelas teh yang kupegang ke arahnya. Ayah benar-benar terkejut saat itu. Aku hampir tertawa saat itu juga. Aku kemudian menjerit-jerit, membuatnya kembali mencoba melangkah ke arahku tanpa menginjak pecahan beling. Banyak yang kuteriakan, mulai dari betapa bodohnya kedengarannya dia saat bicara dengan wanita simpanannya. Betapa aku nggak mau punya ayah dibanding aku punya yang seperti dia. Hingga betapa aku ingin membakar wanita simpanannya itu. Banyak hal kejam yang kutarakan saat itu, dan tak ada satupun yang kusesali. Bahkan jika aku bisa muter waktu, aku bakal bilang sesuatu yang lebih kejam lagi. Tapi ayah tentu aja gak suka dengan omonganku. Dia akhirnya berjalan, menginjak pecahan beling itu, dan sampai di depan tempatku berdiri. Terus kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia menamparku. Bayangkan, dia bersedia menahan rasa sakit karena menginjak pecahan beling dan menamparku, tapi dia nggak berani. Dia nggak bersedia mempertimbangkan ulang perceraiannya demi aku. Dan kamu tahu, suaranya dingin dan tegas waktu dia bilang kalau dia nggak berharap aku ada di dunia ini karena aku memperumit urusan perceraian dengan ibu. Oh, betapa aku pengen mati saat itu juga. Detik itu tak akan ada orang lain yang kubenci melebihi dia. Aku benar-benar membencinya. Kenapa? Kamu nyesel cerita? Enggak, ini bukan rasa sesal. Terus? Rasanya ringan. Seakan-akan beban berat di pundakku terangkat. Rasanya ringan sekali. Aku nggak tahu kalau cerita ke orang lain bisa membuatku selega ini. Kamu tahu, aku selalu sedia untuk dengar cerita apapun dari kamu. Apapun. Apapun. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Boleh permisi nggak? Oh iya. Dia kelihatan agak ceria belakangan ini. Ya bagus dong. Iya, aku juga ngerasa itu bagus. Dengan begitu jumlah pemurung di kelas kita berkurang. Pemurung? Iya, pemurung. Dia kan gak bersosialisasi dan cuma nyuekin kita. Mana mukanya jutek banget. Ya wajar lah. Menurutmu itu wajar? Iyalah, orang tuanya kan habis bercerai. Jadi wajar kalau dia murung. Orang tuanya bercerai? Iya, kakakku itu murid ayah dan dia cerita ke aku soal itu. Kalau nggak salah bercerainya udah sekitar 3 bulan yang lalu. Ya aku yakin sih ributnya pasti udah lama.
Makanya Mas sekarang kelihatan sedih. Ya gitu. Aku enggak. Aku selalu. Aku juga kebetulan tahu kok. Kalian berdua ini suka gosipin dia kan? Ya semacam itu sih. Makanya jangan asal ngomongin orang kalau kalian nggak tahu keadaan sebenarnya. Iya. Kamu sudah dengar beritanya? Udah, ada murid yang meninggal ya? Iya, aku tadi melihat kakaknya menghadap ke kepala sekolah. Raut mukanya putih banget. Aku masih bahas sama keluarganya. Aku dengar mamanya koma ya? Iya, aku gak bisa bayangin pas mamanya bangun dan ketika beliau sadar bahwa anaknya sudah nggak ada, gimana coba perasaannya? Semoga beliau mau nyalahin diri sendiri. Betul. Ayo, bentar lagi malam ini. Oh iya, ayo. Aku bawa ini. Gak aku sangka kamu bawa buku ke sini. Untuk apa? Dimainin? Enak aja, aku mau latihan soal di sini. Kamu serius? Hanya karena aku bolos satu mata pelajaran, gak bikin aku langsung males di mata pelajaran lainnya. Bisa begitu ya. Ini nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, makan aja. Aku yang bawa itu untuk kamu kok. Oke, terima kasih. Sama-sama. Emang kamu latihan soal apa? Ini latihan soal fisika, review dari materi selanjutnya. Oh, kamu nggak butuh bantuan aku kan? Sebenarnya nggak butuh sih. Tapi kalau aku butuh, emang kamu bantu? Ya, aku sih pingin, cuma aku nggak bisa. Kamu nggak bisa. Padahal tampangmu seperti orang pintar loh. Oh, jangan mulai. Aku nggak akan meledekmu kok. Mahes? Iya. Kamu pasti nggak dengar suara bel masuk ya? Iya, di sini agak jauh. Rupanya kamu selalu di sini. Pantas saja kamu selalu nggak ada setiap istirahat selesai. Bel di sini tuh rusak, jadi kamu pasti nggak dengar suara apapun. Iya. Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini? Oh, aku lagi patrol menangkap murid-murid yang bolos. Kamu balik Ki, daripada dituduh bolos sama rekan patrol yang lain. Oke. Kenapa? Ada barang yang hilang? Gak apa-apa. Mahes, aku pinjam catatanmu ya. Oke, makasih. Ngomong-ngomong, kamu bisa kan sore nanti kerja kelompok? Mahes? Maaf, apa katamu tadi? Kamu dengar tidak? Tadi kamu lagi... Maaf, sebentar saja ya. Nanti aku main lagi. Mahes, Juarans, aku nggak pernah melihatmu di depan lab kimia lagi. ya aku merasa kita nggak harus ketemu di lab kimia. Itu kan tempat kita pertama bertemu. Oh, salah. Kita pertama kali ketemu di depan kelasmu. Lagi pula, kenapa harus di lab kimia? Kalau kita bisa ketemu dimanapun. Dimanapun, Dimanapun, kapanpun. kapanpun. Kalau begitu, sampai besok di depan lab kimia sehabis istirahat. Oke. Udah, sana. Temenmu panggilnya. Oke. Ayo, kita mau kerja kelompok. Ayo. Nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan.